Padahal kita ini loh, rakyat abal-abal gak ngerti, tidak paham tentang ginian, paham. Janganlah, jangan gitu, gak boleh gitu Pak. Memalukan, apalagi dunia internasional tahu. Si budi kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan tuku pancoran, tunggu pembeli jajakan koran. Menjelang maghrib hujan tak reda, si budi murung menghitung laba. Surat kabar sore dijual malam, selepas isya melangkah pulang. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu, dipasak pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Aduh, ini kenapa ini? Om Begawan membuka konten ngompol dengan lagu Sore di Tugu Pancoran, karya maestro seniman kritis Bang Iwan Fals. Ya karena kebetulan nama Budi ini sedang naik daun. Semua banyak bicara tentang Budi. Kelingan zaman SD itu. Ini Budi. Kita jadi ingat masa kecil kita kan. Anak-anak generasi X. Familiar betul itu. Sama yang namanya Budi. Sebab dalam pelajaran bahasa Indonesia kelas 1. Kan diajarkan membaca. Dan kalimat pertama yang diucapkan. Ini Budi. Ini Bapak Budi. Ini Kakak Budi. Kakak Budi Bernawati dan seterusnya. Budi ini sangat beken dulu. Lah anak-anak kelahiran 80-an, apalagi anak-anak sekarang. Pasti tidak kenal nih, siapa itu Budi. Apalagi sama Budi Pekerti. Ya sopan santun, juga balas budi. Nah mungkin banyak yang mengira ini Om Begawan akan membahas tentang Menkominfo lagi. Atau nguplek-nguplek isu pembobolan PDNS yang dihack itu, yang katanya kunci sudah diberikan sama si pembobol itu dan minta maaf. Nah, Budi pun kini bisa bernapas lega. Siapa yang bernapas lega? Budi Ari. Loh, masih ada Budi yang lain loh, dengan kepala kliyeng, bingung, pusing. Ini juga Budi satunya lagi yang terus geleng-geleng kepala ini. Budi yang lagi keliengan adalah Pak Menteri Kesehatan, yaitu Budi Gunadi. Nah, ini Budi juga. Lah rencananya itu pemerintah akan mendatangkan 6.000 dokter asing. Waken. Nah, terkait persoalan itu Pak Profesor Budi Santoso. Budi juga ini namanya ini. Dekan Fakultas Kedokteran UNAIR bersuara cukup keras, lantang. Intinya gini, menolak rencana pemerintah. Ya, aksi penolakan tersebut membuat dirinya kemudian dicopot dari jabatannya. Ini resikonya di Indonesia seperti ini. Nek kritis yang hubungannya dengan pemerintah dicopot. Enak aja. Lah dalah betul gini nih. Lah kebuka kabeh kan sekarang, terbuka. Budi yang disebut-sebut di awal konten tadi, 3 nama Budi tadi, masih terkait 2 Budi loh. Yaitu Budi Pekerti serta Balas Budi. Wes. Jenenge namanya Budi, ananging perilakunya ada yang tidak berbudi pekerti. Orang duwe sopan santun, nggak beretika, nggak cocok namanya disandang si Budi. Iya no. Nah soal rencana pemerintah datangkan 6.000 dokter dari luar negeri buat menyelamatkan 12.000 nyawa bayi per tahun katanya, yang berisiko meninggal akibat kelainan jantung bawaan. Nah sementara itu loh, kemampuan dokter di Indonesia untuk operasi jantung baru level 6.000 pasien per tahun. Nek coro bodone kan 6.000 nggak tertangani atau separuhnya. Padahal angka segitu itu nyawa semua loh itu. Lah genteng loh ini.
Ini bukan sejenis rokok. Jika mati ya tinggal disumet meneh, diudut lagi. Ini nyawa manusia. Makanya butuh orang expert meningkatkan jumlah pasien tertangani lebih besar. Ya, itu kata Pak Budi Gunadi. Ini nyawa ini, bukan rokok. Sementara Profesor Budi Santoso intinya menolak lah. Intinya menolak. Ini Profesor Budi Santoso ini kan ya basicnya kan ya kesehatan. Mungkin dia lebih paham lah daripada Pak Budi Gunadi Menteri Kesehatannya. Pembegawan dhewe ya mbayangke nih. Janjane nih, Fakultas Kedokteran itu kan ratau sepi toh dari pendaftar. Mesti banyak, biayanya akeh, larang, UKT-nya ya tinggi, sekolah ya suwe gitu loh. Cek saja di berbagai universitas. Yang pengen kuliah di sana, antriannya itu banyak. Lah wong di swasta saja. Jurusan kedokteran banyak tidak meloloskan pendaftar. Bayar kuliah itu puluhan juta sampai seratusan juta sampai wisuda. Nah, di swasta genah ratusan juta. Belum lagi praktek. Ketika jadi koas, dokter muda, praktek di rumah sakit, lan sak piturute. Sak piturute dan seterusnya. Aku ya hafal loh, saya bukan dari Fakultas Kedokteran. Iku mung saelingku loh, yang diceritani ponakan saya yang sekarang lulus jadi dokter. Nek salah ya dimaklumi lah, begawan nggak paham itu. Nah intinya, prosedur jadi dokter itu tidak mudah, angel. Dan semua tahapan dilalui sampai keluar duit banyak baru jadi dokter. Nek mung dokter biasa, dokter umum ayo saiki wis akeh rapayune. Harus spesialis dan sebagainya. Sekolah lagi, ragat lagi, lama lagi waktunya. Lah sayangnya, persebaran dokter kita itu timpang, tidak merata dan maunya semuanya kerja di rumah sakit di Jawa. Neneng luar Jawa moh, aduh duitnya sidik, kesel. Ini sumpah dokter ini ngendi tidak mau di luar Jawa. Lah sekarang ini, klinik-klinik kecil yang ada di sebuah kampung, pasti ada dokternya sekarang. Dulu itu, zaman Om Begawan muda loh, masih kecil loh. Paling sing meriksa karo menehi obat ya mung Pak Mantri suntik itu. Dari perawat loh. Pak Mantri ki apa ya? Saiki sekarang itu ya lulusan perawat itu. Biyen nyebutnya ya Pak Mantri. Pak Mantri suntik loh kalau zaman saya kecil. Bukan dokter tapi berani nyuntik sama kasih resep. Nah, zaman sekarang mana berani perawat melakukan itu. Iso ruwet. Nah, dengan jumlah lulusan per tahun dari berbagai kampus di Indonesia, masa sih kemampuan dokter-dokter kita masih belum mencukupi kebutuhan penanganan jantung gitu loh. Seperti yang dikatakan Pak Menteri Kesehatan, kata Menteri Kesehatan di Indonesia itu 300.000 orang meninggal karena penyakit jantung yang tidak tertangani. Itu per tahun loh. Masa sih seperti ini? Ya sehingga buat menekan ini dibutuhkan afirmasi, langkah cepat buat mengeksekusinya. Ya bareng tak pikir-pikir, Begawan mikir, mengapa rencana ini baru mengemuka sekarang, baru muncul sekarang. Dulu-dulu Pak Budi Gunadi, Menteri Kesehatan kita itu kemana? Lah kok urusan kayak ginian, saat ada dekan menolak rencana pemerintah kok ya dicopot dari jabatannya. Apa negara ini mau jadi orde baru lagi, otoriter? Hobinya kok pakai kekuasaan, pras-pras asal potong saja. Orang sependapat copot, tidak sejalur pecat. Apa itu? Ini kebijakan Menteri Kesehatan dengan protesnya Profesor Budi Santoso. Jelas ranahnya itu di polisi. Tidak ada kaitannya dengan tugas beliau sebagai dekan. Beliau bersuara itu sebagai praktisi sekaligus akademisi. Lah mengapa? Sebab beliau merasa terpanggil untuk memberi feedback. Syukur-syukur diundang dan diajak rembukan, jak ngobrol ya. Ya sambil ngopi-ngopi di ruang kerja Pak Menkes. Sama-sama namanya Budi kan. Asal bukan Budi Hari aja. Ayolah, para pengambil kebijakan ini. Ini pesan dari Om Begawan. Sudah tidak zamannya lagi pakai pentungan, pakai kayu, main kayu, pukul sana pukul sini, surat zamannya. Hantam kanan kiri, surat zamannya sekarang. Semua dihajar karena tidak sependapat. Nggak boleh begitu. Bila suara Profesor Budi Santoso terdengar panas, ya undang beliau. Ajak duduk bersama, minta masukan supaya ada solusi. Nah, jika Menteri Kesehatan melakukan itu, weh, 2 jempol ini buat Bapak Menteri ini.
Lah kok rektornya itu, rektor T malah untuk dipangkas sekaligus dari jabatannya. Padahal kan kita ini loh, rakyat abal-abal gak ngerti, tidak paham tentang ginian, paham. Janganlah, jangan gitu, gak boleh gitu Pak. Memalukan, apalagi dunia internasional tahu. Kalau pejabat-pejabat Indonesia sekarang kayak gini nih, main pukul, main kayu, main copot. Karepe kon nuruti dia. Jadi Pak Budi Gunadi, undang dulu semua pihak yang aktif dalam persoalan kesehatan lah. Terutama ibu dan bayinya. Dieksplor aja tuh. Di mana kekuatan yang kita miliki. Apa yang bisa kita kerjakan bersama. Apa ada jaminan jika dokter luar negeri itu pasti lebih qualified, lebih berbobot atau lebih unggul dari dokter-dokter spesialis di Indonesia? Ya belum tentu juga. Bagi Om Begawan, ini batalkan saja upaya mendatangkan mereka. Ini saya dukung itu, Pak Profesor Budi. Anggap tenaga yang ada sekarang, dokter-dokter itu, kualifikasinya, itu dinaikkan aja lah. Nah, tidak berhenti untuk meningkatkan pengetahuan. Terus disekolahkan. Soalnya makin berkembang dunia, maka otomatis ilmu pengetahuan ikut berkembang. Ini zamannya seperti ini. Saya dukung untuk membatalkan mendatangkan dokter-dokter dari luar. Lah apakah upaya mendatangkan dokter dilakukan transparan? Bisa dijamin kemampuannya dan beberapa anggaran buat mendatangkan mereka itu dibandingkan mendatangkan orang luar. Dokter-dokter kita yang ada diajari saja lah. Istilahnya di upskill. Kemampuannya ditambah. Kecerdasan, kepintarannya, ilmu pengetahuannya ditambah. Lah dengan begitu tenaga medis kita bisa kompetitif. Tidak kalah kemampuannya dengan mereka di luar. Nah, jika masih timpang, gimana orang kaya mau berobat di dalam negeri? Ya pasti pilih negara lain. Itu Pak Prabowo sudah memberi contoh loh. Operasi kaki di dalam negeri. Ini bagus nih Pak Prabowo. Nah, sekarang kita sama-sama tunggulah. Apakah pemerintah masih tetap ngotot atau menunda pelaksanaan kebijakannya? Kayak UKT maupun Tapera kemarin itu loh. Wah, brul. Wah, so akhirnya yo repot no. Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu. Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu. Dipasak, pecahkan karang, lemah jarimu terkepal. Ini lagu penutup dari Iwan Fals. Salam kawan, salam ngompol. Dadah.